Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Hima Bio FMIPA Universitas Riau akan melakukan eksperimen tentang fotosintesis percobaan ingin paus. Eksperimen ini akan membuktikan bahwa hidrilla mampu menghasilkan oksigen selama proses fotosintesis akibat terpapar cahaya matahari. Berikut bahan yang akan dilakukan selama eksperimen kali ini. Yang pertama ada air. Nantinya akan diisikan air biasa, lalu bahkan ada es batu. Selanjutnya ada air dengan baking soda. Kemudian ada hidrilla. Langkah selanjutnya memasukkan es batu ke dalam air. Masukkan air es dan diberi label. Selanjutnya yaitu hidrilla dimasukkan ke dalam air botol. Ketiga botol akan diletakkan di sinar matahari. Setelah diletakkan di bawah sinar matahari, kita tunggu selama 30 menit. Hidrilla merupakan tumbuhan air yang sering digunakan untuk mengamati proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan menggunakan air, karbon dioksida, serta cahaya matahari untuk menghasilkan oksigen serta glukosa. Pada percobaan ini, hidrilla direndam dengan 3 jenis air yang berbeda, yaitu air biasa, air es, dan air yang dicampur dengan baking soda. Ini bertujuan untuk melihat bagaimana suhu dan kandungan karbon dioksida di dalam air mempengaruhi laju fotosintesis. Pada hidrilla yang direndam dalam air biasa, proses fotosintesis berjalan secara normal. Ketika terkena cahaya, gelembung-gelembung kecil oksigen akan muncul di sekitar daun hidrilla. Jumlah gelembung ini menunjukkan aktivitas fotosintesis yang cukup stabil karena kondisi air berada pada suhu ruang dan memiliki kandungan karbon dioksida alami dari udara. Sedangkan hidrilla yang direndam dalam air baking soda memperlihatkan hasil yang berbeda. Baking soda atau natrium bikarbonat akan melepaskan karbon dioksida ke dalam air. Karbon dioksida ini menjadi bahan utama dalam proses fotosintesis. Ketika jumlah karbon dioksida meningkat, laju fotosintesis juga meningkat, karena tumbuhan memiliki lebih banyak bahan untuk diubah menjadi glukosa dan oksigen. Akibatnya, jumlah gelembung oksigen yang muncul akan lebih banyak daripada air biasa. Sementara itu, pada hidrilla yang direndam dalam air es, laju fotosintesis akan menurun. Hal ini terjadi karena suhu dingin menyebabkan aktivitas enzim-enzim fotosintesis menjadi melambat. Ketika enzim tidak bekerja optimal, proses pengubahan karbon dioksida dan air menjadi glukosa, serta oksigen menjadi lebih lambat. Akibatnya, gelembung oksigen yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan hidrilla yang direndam di air biasa. Ini menunjukkan bahwa suhu rendah dapat menghambat proses fotosintesis pada tumbuhan air. Dari ketiga perlakuan tersebut, dapat dijelaskan bahwa suhu dan ketersediaan karbon dioksida merupakan dua faktor penting yang memengaruhi fotosintesis. Suhu yang terlalu rendah akan memperlambat kerja enzim, sedangkan peningkatan kadar karbon dioksida dapat mempercepat laju fotosintesis. Dengan demikian, hidrilla yang direndam dalam air baking soda menunjukkan aktivitas fotosintesis paling tinggi, diikuti oleh hidrilla dalam air biasa dan yang paling rendah pada air es. Percobaan ini menggambarkan dengan jelas bagaimana kondisi lingkungan dapat memengaruhi proses fotosintesis pada tumbuhan air seperti hidrilla.
Dari hasil pengamatan tersebut, kita dapat memahami bahwa tumbuhan sangat bergantung pada suhu dan ketersediaan karbon dioksida untuk dapat menghasilkan oksigen secara optimal. Nah, itu tadi video tentang penjelasan proses fotosintesis pada tumbuhan air. Terima kasih sudah menonton penjelasan ini dan semoga video ini bermanfaat serta menambah wawasan kalian semua.